Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul yaitu konsep teoritis tentang perlindungan hukum terhadap pengusaha dan konsumen. Poin yang pertama yaitu pengertian anti monopoli. Kata monopoli berasal dari kata Yunani yang berarti penjual tunggal. Di samping itu, istilah monopoli sering disebut juga dengan antitrust untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai oleh masyarakat Eropa, yang artinya yaitu sepadan dengan arti istilah monopoli. Di dalam kekuatan pasar, dalam praktek keempat istilah tersebut yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar, dan istilah dominasi saling ditukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seorang menguasai pasar dan di mana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial, dan terdapat pula kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi tanpa mengikuti hukum persaingan atau hukum tentang permintaan pasar. Poin yang kedua yaitu pengertian persaingan curang. Dalam istilah lain, persaingan curang adalah persaingan usaha tidak sehat atau praktek bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum, dan bisa juga menghambat persaingan usaha. Secara umum dapat dikatakan bahwa persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, yaitu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam. Tentu pengertian hukum pengertian usaha yang demikian itu tidak tercukupi, oleh karenanya perlu ditemukan beberapa pengertian hukum persaingan dari para ahli hukum persaingan usaha. Untuk poin yang selanjutnya yaitu macam-macam monopoli. Macam-macam monopoli terdapat 4 bagian. Poin yang pertama yaitu monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh undang-undang, dan yang kedua yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha sehat. Yang ketiga yaitu perusahaan yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku yang tidak jujur. Dan untuk poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat. Jenis persaingan usaha tidak sehat yang pertama yaitu kartel atau hambatan horizontal. Kartel adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk menggandakan produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha, dan yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat. Untuk poin yang kedua yaitu perjanjian tertutup atau exclusive dealing. Perjanjian tertutup adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importer dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Dan untuk poin yang ketiga yaitu marger. Marger secara umum dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan marger dapat menjadi suatu pengambil alihan apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal. Sedangkan apabila dua pelaku usaha sejenis yang menjadi pemasok pelaku usaha lain, maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun marger dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu marger perlu mendapat pengawasan dan pengendalian, karena pengambil alihan dan marger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopoli. Dan untuk poin yang terakhir yaitu monopoli. Bagi para ekonom, definisi monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan yaitu untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
A. Hanya ada satu produsen atau penjual. B. Tidak ada produsen lain yang menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Dan yang terakhir yaitu adanya suatu hambatan baik secara alamiah ataupun hukum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Elma Asprilianti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Devin, yaitu tentang perlindungan hukum bagi pengusaha. Jadi, pengusaha harus memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah atau hak-hak yang harus diterima oleh pekerja buruh guna memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha, agar nantinya dalam menjalankan perusahaannya dapat memberikan keuntungan dan rasa aman bagi perusahaannya. Jadi dengan dipahami dan dilaksanakannya perjanjian kerja yang berlaku, tentunya tidak akan ada masalah yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan tersebut, sehingga memperkecil atau mempersempit kemungkinan masalah yang terjadi di antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya adalah pengertian konsumen. Jadi, kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan barang dan jasa. Selain itu, sebagian orang juga memberi pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Selain itu, konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2, konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Yang terakhir adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Jadi, perlindungan konsumen itu mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya. Maka dari itu, hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara yang mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban. Menurut Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, membedakan antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Menurutnya, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk yaitu barang atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk yaitu barang atau jasa konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pada dasarnya hukum perlindungan konsumen itu lahir dari kesadaran masyarakat dan bertindak sebagai konsumen untuk melindungi dirinya dalam sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Perkembangan peradaban membawa manusia ke dalam kemajuan teknologi yang semakin cepat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.